Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelompok 5 dari program studi agroteknologi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi daun singkong. Daun singkong memiliki tangkai yang panjang. Helaian daun menyerupai telapak tangan. Tiap tangkai mempunyai daun 3-8 lembar. Tepi daun rata, susunan daunnya menjari, susunan tulang daunnya menjari. Bentuk singkong bermacam-macam, namun kebanyakan berbentuk silinder dan runcing. Beberapa di antaranya bercabang. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanya Octavia dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang morfologi daun batuan. Saat muda, daunnya cenderung berwarna merah cerah. Setelah dewasa, berubah menjadi warna hijau dengan bentuk jorong. Panjangnya sekitar 30-40 cm, lebar 8-15 cm. Helaian daun tebal dan kaku. Memiliki ujungnya runcing dan pangkal yang tumpul dan tepi rata. Pertulangan daun menyirip dengan permukaan atas dan bawah yang halus. Bagi tanaman lengkuas. Lengkuas merupakan tanaman yang termasuk ke dalam famili Zingiberes dengan nama latin Alpinia agalana. Tanaman lengkuas sangat mudah ditemui di Indonesia. Lengkuas sering digunakan sebagai bumbu dapur dan sebagai obat herbal. Batang tanaman lengkuas tersusun dari beberapa pelepah sehingga membentuk batang semu. Daun batang lengkuas memiliki jenis semu. Daun tanaman lengkuas berjenis tunggal dengan bentuk lanset, Bunga tanaman lengkuas sendiri termasuk bunga majemuk dengan bentuk seperti lonceng. Buah tanaman lengkuas merupakan buah buni berbentuk bulat. Tanaman lengkuas memiliki rimpang yang cukup besar dan tebal serta memiliki daging dengan bentuk silindris. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi daun monokotil seperti daun lengkuas, yang dimana terdiri dari epidermis, parisade, jaringan spons, berkas pengangkut, dan stomata. Secara umum, daun monokotil dapat diketahui karena bentuk daunnya yang mirip dengan bentuk pita. Di bagian pangkal mempunyai lembaran yang digunakan untuk membungkus bagian batangnya. Kemudian posisi pada urat daunnya juga saling sejajar. Jaringan epidermis dan juga kutikula letaknya terdapat pada bagian lapisan permukaan atas serta lapisan permukaan bawah. Daun stomatanya bisa dilihat secara berderet, sedangkan bagian mesofil yang mempunyai fungsi dalam membantu suatu zat makanan melewati proses fotosintesis terletak pada bagian cekungan antara urat daun. Perkenalkan, nama saya Jumita. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi daun dikotil. Anatomi daun dikotil sendiri terbagi menjadi beberapa struktur, yaitu yang pertama ada kutikula. Kutikula ini sendiri biasa terdapat pada permukaan atas dan permukaan bawah daun yang berfungsi untuk mencegah proses penguapan. Kemudian yang kedua ada epidermis atas. Epidermis atas sendiri biasanya berfungsi untuk membantu proses konservasi air yang berada di paling luar permukaan tubuh tumbuhan. Kemudian ada sel palisade mesofil. Jaringan ini sendiri biasa terletak di bawah permukaan epidermis atas yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini sendiri berfungsi untuk transportasi zat-zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada silem. Silem sendiri berfungsi untuk mengangkut hara dan air. Ada flom juga yang berfungsi untuk mendistribusikan zat
makanan dari hasil fotosintesis tersebut. Kemudian ada sel spon. Sel spon sendiri berfungsi untuk membuat kantong udara dan untuk proses pertukaran zat. Kemudian ada jaringan pengangkut ekstensi. Jaringan pengangkut ekstensi sendiri berfungsi untuk alat transportasi zat-zat hara ke visual tumbuhan, ke vital tumbuhan. Kemudian ada stomata. Stomata sendiri berfungsi untuk pertukaran zat seperti CO2. Kemudian ada epidermis bawah, yaitu berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh faktor luar yang dapat merusak pertumbuhan tumbuhan tersebut.